Hai semua, perkenalkan nama saya Nimade Bulan Leonia. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas J semester 1, NIM saya 241103136. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep teori pendidikan modern. Selanjutnya, ada pun 3 sub pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, ada pengertian teori pendidikan modern. Yang kedua, yaitu ada konsep teori pendidikan modern. Dan yang terakhir, ada ciri-ciri dari teori pendidikan modern. Teman-teman sekalian tahu nggak apa sih itu pendidikan modern? Pendidikan modern adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan teknologi, metodologi, pengajaran yang inovatif, dan teori pendidikan kontemporer untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi siswa di abad ke-21. Ini berfokus pada pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, serta penekanan pada pembelajaran yang dipersonalisasikan dan berbasis proyek. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran yang dipersonalisasikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Pendidikan modern ini menekankan analisis kritis masyarakat dan reformasi sistem sekolah untuk menyosialisasikan pengetahuan dan menerapkan dalam lingkungan sosial. Oke, sekarang kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu ada konsep teori pendidikan modern. Teman-teman sekalian tahu nggak apa aja sih konsep teori pendidikan modern? Konsep teori pendidikan modern itu ada 5, yaitu yang pertama ada teori perkembangan kognitif Piaget, yang kedua ada teori belajar Skinner, yang ketiga yaitu ada teori konstruktivisme, yang keempat ada teori humanistik, dan yang terakhir ada teori transformasional. Selanjutnya langsung kita bahas ke konsep teori pendidikan modern yang pertama, yaitu ada teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini adalah teori psikologi yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori ini berfokus pada bagaimana anak-anak memperoleh pengetahuan dan juga bagaimana kognisi berkembang seiring dengan usia. Teori Piaget juga mengemukakan pentingnya play-based learning atau pembelajaran berbasis bermain dalam perkembangan kognitif anak. Melalui bermain, anak-anak dapat memperoleh pengalaman dan juga pengetahuan baru yang penting bagi perkembangan kognitif mereka. Teori perkembangan kognitif Piaget ini sangat berpengaruh pada pendidikan dan pengembangan anak. Dengan memahami tahapan perkembangan kognitif anak dan karakteristiknya, pendidik dan juga orang tua dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai untuk anak mereka. Selanjutnya kita ke teori belajar kedua, yaitu teori belajar Skinner. Teori ini merupakan teori yang berfokus pada pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi perilaku seseorang dan bagaimana seseorang belajar melalui pengalaman. Menurut Skinner, perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang muncul setelah perilaku tersebut dilakukan. Jika konsekuensi yang muncul setelah perilaku tersebut adalah positif, maka perilaku tersebut akan cenderung diperkuat dan akan terjadi lebih sering di masa depan. Sebaliknya, jika konsekuensi yang muncul setelah perilaku tersebut adalah negatif, maka perilaku tersebut akan cenderung dihindari dan tidak akan terjadi lagi di masa depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada konstruktivisme, yaitu teori belajar filosofis yang mengembangkan kemampuan logistik dan analisis siswa berdasarkan pengalaman mereka dan di lingkungan sekitar. Dasar dari teori ini adalah pengalaman kehidupan nyata seorang individu memainkan peran penting dalam proses pendidikan mereka. Konstruktivisme menekankan fakta bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan utama dan kehidupan masyarakat. Konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun dasar pengetahuan mereka. Teori belajar konstruktivisme mempelajari tentang membangun perspektif tentang berbagai hal dan juga membangun makna berdasarkan pengalaman kita sendiri. Kita lanjut ke teori nomor 4, yaitu ada teori humanistik. Teori humanistik merupakan salah satu teori psikologi yang berfokus pada potensi individu untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Teori humanistik merupakan teori yang menempatkan individu sebagai subjek utama dalam proses belajar dan juga berkembang. Menurut teori ini, individu memiliki kebutuhan dan aktualisasi diri, yaitu proses pemenuhan potensi diri yang paling tinggi. Ketika individu merasa dirinya terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka ia akan cenderung mencari pengalaman yang memungkinkan dirinya untuk tumbuh dan berkembang.
Yang terakhir ada teori transformasional. Teori transformasional ini merupakan salah satu teori pembelajaran dan khususnya berfokus pada pendidikan orang dewasa. Pembelajaran transformatif terkadang disebut juga pembelajaran transformasi dan berfokus pada gagasan bahwa pelajar dapat menyesuaikan pemikiran mereka berdasarkan informasi baru. Jack Mezirow dikenal sebagai pendiri pembelajaran transformatif. Jack Mezirow memulai teori pembelajaran transformasional ini saat ia melakukan penelitian pada wanita dewasa yang kembali bersekolah. Penelitian awal Mezirow membuatnya berteori bahwa orang dewasa tidak menerapkan pemahaman lama mereka pada situasi baru. Sebaliknya, mereka merasa perlu melihat perspektif baru untuk mendapatkan pemahaman baru tentang berbagai hal saat berubah. Teman-teman, kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu ada ciri-ciri teori pendidikan modern. Yang pertama yaitu ada berpusat pada peserta didik. Contohnya seperti proses pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, bakat, dan juga potensi peserta didik. Yang kedua yaitu ada mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai alat bantu pembelajaran seperti penggunaan komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu menitik beratkan pada penguasaan keterampilan atau kompetensi tertentu. Yang keempat yaitu ada fleksibilitas dalam metode dan kurikulum. Pembelajaran tidak kaku dalam metode yang bervariasi seperti diskusi, simulasi, proyek, dan eksperimen. Kurikulum yang adaptif terdapat perkembangan zaman dan juga kebutuhan lokal maupun global. Dan yang kelima yaitu ada kolaborasi dan partisipasi, menekankan kerjasama antara peserta didik dengan kegiatan kelompok atau proyek. Baik, yang terakhir, adapun kesimpulan dari materi konsep teori pendidikan modern ini yaitu perkembangan pendidikan modern telah menunjukkan efektivitas yang signifikan terhadap peningkatan minat peserta didik. Metode pembelajaran interaktif yang memanfaatkan teknologi digital seperti e-learning dan penggunaan aplikasi pendidikan telah menarik perhatian siswa lebih dari metode konvensional. Selain itu, pendekatan yang lebih personal dan adaptif terhadap kebutuhan individu siswa membantu meningkatkan keterlibatan motivasi mereka dalam proses belajar. Integrasi teknologi dalam kurikulum juga terus mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum untuk membuat proses belajar lebih menarik dan juga interaktif. Penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform e-learning, dan juga alat digital lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan juga responsif terhadap kebutuhan siswa. Pelatihan guru dalam teknologi pendidikan juga yang memadai dalam penggunaan teknologi pendidikan. Dengan memahami dan menguasai alat-alat digital, guru dapat mengimplementasikan metode pembelajaran yang lebih efektif dan juga kreatif, dan pada akhirnya akan meningkatkan minat dan juga motivasi pada siswa. Baik, sekian penyampaian materi mengenai konsep teori pendidikan modern. Saya Bulan Leonia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.